Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara membuat lebah menjadi super dan bagaimana cara mengatasi lebah yang suka kabur atau hijrah. Oke, kita bahas yang pertama saja dulu. Saya banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman penghobi lebah di Indonesia. Mas, bagaimana cara membuat lebahnya menjadi super kok cepat banget? Sebenarnya itu mudah. Kita tinggal sediakan vegetasi yang cukup dan perhatikan pemanenan. Itu sangat penting sebenarnya. Terkadang kita tidak tahu bagaimana ini memanennya, kok semua itu madu kok dihabiskan. Lalu bagaimana untuk lebah-lebah muda yang baru netas itu makannya? Kan lebah itu sebenarnya baru menetas, dia mengonsumsi madu selama 3 hari. Lalu kalau untuk sang ratu itu selama hidupnya dia mengonsumsi madu selama hidupnya. Untuk hidup sang ratu itu bisa hidup selama maksimalnya 5 tahun. Tapi untuk produktivitasnya dia hanya mencapai 2 tahun sampai 3 tahun. Sisanya dia tetapi dia akan kurang dalam bertelur. Nah, kalau kita memanen itu, kalau dihabiskan semua madunya, bagaimana untuk mereka makan? Disitulah. Dan kalau mereka tidak makan, mereka bukannya tidak mau mencari makan, bukan. Tetapi ratu mereka tidak bertelur selama madu itu tidak ada. Begitu. Dan bagaimana jika vegetasinya kurang? Nah, kalau vegetasinya kurang, seandainya kita ini misalkan vegetasinya bukan dari kaliandra, misalkan yang dalam 1 tahun hanya 3 kali panen, misalkan kita ambil yang 2 kali saja. Kita ambil 2 kali pemanenan, 1 kali panennya untuk lebah. Lalu bagaimana mas jika hanya 1 kali panen dalam setahun? Hanya 1 kali dalam setahun itu musim bunga, bagaimana mas? Kalau begitu, usahakan jika saat memanen sisakan sisiran yang ada madunya. Lalu bagaimana jika vegetasinya kurang? Ini sebenarnya sangat sulit. Sebenarnya ada tips, tapi saya harap sahabat-sahabat semua
jangan terlalu memakai tips ini. Ini tips terlarang. Tips terlarang ini beresiko bermanfaat. Resikonya lebah akan malas mencari, bukan malas, tapi dia cenderung akan bergantung dengan manusia. Oke, akan saya beritahu tips yang terlarang ini. Bagaimana tipsnya? Kita sediakan gula pasir, kita campur dengan gula merah. Lalu kita jadikan sejenis air minum. Kita tuangkan 2 sendok atau 3 sendok gula, lalu kita potongkan gula merah sebesar ini, lalu kita aduk dengan air panas untuk setengah atau seperempat cangkir atau gelas. Kita dinginkan, lalu kita taruh di atas kotak seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini hanya misal, tetapi saya tidak memakai cara itu. Misalkan di sini, lebah nanti akan datang sendiri menghampiri dan menghisap gula itu, dan dia akan membuat ke dalam sisiran. Untuk metode ini saya harap teman-teman semua tidak menjadikannya sebagai madu yang untuk dijual dan dikonsumsi. Peringatan, ini hanya untuk memperbanyak lebah atau membuat lebah menjadi super. Hanya itu. Lalu bagaimana cara mengatasi lebah yang sukanya kabur atau hijrah? Yang pertama, kita perhatikan binatang-binatang yang suka memangsa lebah seperti kecoa, cicak, atau capung. Sebenarnya juga memangsa lebah, tapi kita kesulitan kalau membasmi capung, soalnya dia kan terbang. Kalau kecoa biasanya ada di dalam kotak ini. Misalkan ada kecoa kan, kita bersihkan, usahakan diusir. Ada cicak, usir. Kalau semut sebenarnya tidak mengganggu. Misalkan kita kok nggak ada cicak, nggak ada kecoa, kabur, ada semut. Itu sebenarnya bukan karena semut, itu gara-gara kecoa. Biasanya seperti itu. Tapi kecoa setelah lebah itu pergi, kecoanya juga akan pergi, karena dia tahu lebah tidak ada lagi di dalam situ. Soalnya kecoa itu hewan yang memiliki kumis.
Mereka tahu di mana ada mangsa, mereka akan ke sana. Kalau lebah tidak ada lagi, dia tahu dia tidak akan lagi ke sini. Kalau ada kecoa, kita bersihkan. Lalu ada cicak, bersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Ataukah kita harus ngecek kotak kita setiap hari? Tidak perlu. Untuk mengecek kotak, saya sarankan itu di malam hari. Ini saran saya. Bukan, ya kalau kalian mau siang hari silahkan. Tapi saran saya malam hari. Kalau malam hari, lebah tidak gampang stres. Kalau siang hari, mereka gampang stres. Jika lebah itu stres, mereka akan menyengat kita. Kalau malam hari, mereka kalau kita cek, kita goyang-goyang pun ini kotak ini, mereka tidak akan kabur. Kalau siang hari, goyang-goyang sampai 10 menit, OTW kabur. Kalau malam coba, gak akan kabur. Kabur kemana juga kalau malam. Lalu untuk mengecek kotaknya itu saya sarankan jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering buka tutup kotak. Misalkan dalam satu hari 3 kali, itu jangan. Ya dikurang-kurangin. Bukannya tidak mau kalian ngecek lebah terus, bukan. Karena itu lebah akan cenderung merasa tidak nyaman. Seakan-akan kita menjadi predatornya lebah bagi lebah. Ya minimal itu kalau lebahnya, kita perhatikan dari lebahnya. Kalau lebahnya sudah mapan, misalkan sudah super, itu tidak usah selalu dikontrol. Ya maksimal itu hanya 1 minggu sekali. Kalau untuk lebah yang sudah super, maksimal itu hanya seminggu sekali. Kalau menurut saya pribadi. Kalau kalian mau lebih silahkan, tapi karena saya hobi lebah, saya caranya main aman dan mengeceknya juga jangan sampai kotaknya berpindah. Misalkan ini posisinya di sini, kita cek, nanti pindah ke sana, nanti pindah lagi ke sana. Itu jangan. Misalkan kotaknya di sini, taruh saja di sini saja untuk pengecekan. Misalkan kan kalian misalnya mau ngecek, di samping-sampingin, mau mindah kotaknya lagi, kalian merasa di sini ada semut, pindah, itu lebah merasa tidak nyaman. Lalu kalau mengeceknya siang hari, bagaimana mas? Ini saya tidak ada waktu malam. Itu silahkan, tidak apa-apa. Kalau kita tidak ada waktu malam atau kotaknya misalkan di hutan, tidak apa-apa, cek saja. Tapi itu kalau lebahnya tidak super atau super, minimal 1 kali saja dalam seminggu. Kalian bisa perhatikan ini, mereka
berdekatan dengan semut. Semut tidak akan mengganggu lebah, dan lebah tidak akan mengganggu semut. Kecuali kita goncang-goncang itu, misalkan sarang semutnya di bagian bawah sini. Misalkan lagi sarang semutnya di bagian atas. Kita goncang, nah semut itu akan berhamburan. Mereka akan saling, dan lebah pun akan terganggu juga oleh semut itu yang berhamburan. Dan lebah biasanya cenderung takut. Begitu. Nah, kita perhatikan. Ini ada semut. Oke, kurang jelas. Nah, ini semutnya kecil sekali sih. Soalnya kecil banget semut ini. Nah, itu semutnya. Oke, saya kira cukup sampai di sini penjelasannya. Yang pertama tadi, jika tidak ada, maksudnya jika kekurangan vegetasi kita bisa tambahkan. Misalkan kekurangan vegetasi, ya kita kasih air gula di saat musim tidak musim bunga. Karena kita perlu juga mengasih makhluk hidup itu makan di saat mereka kesusahan mencari makan. Contoh misalkan musim penghujan, biasanya itu bunga sedang tidak berbunga. Kita kasih mereka makan supaya mereka bisa bertelur, ratunya bisa bertelur. Nah, lalu untuk mengatasi lebah yang sering kabur, tidak ada tips yang spesial. Hanya kita perhatikan kotak kita, jangan sampai kotak kita dimasuki oleh cicak, kecoa. Ya menurut saya yang paling mengganggu banget dua itulah. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dimasukin. Kalau dimasukin mereka, kalau lebahnya tidak terganggu, tidak apa-apa. Nanti kalau mereka misalkan tidak terganggu, biasanya cicak dan kecoanya itu yang akan kabur. Biasanya seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Karena saya pernah mengalami kecoanya itu susah banget diusir. Bahkan saya sudah keluarkan, tapi saya mengeluarkannya itu tidak sampai membunuhnya. Itu balik lagi, datang lagi, tapi lebahnya nggak kabur-kabur, lebahnya tahan. Lalu saya biarkan saja, saya sudah pasrah dengan kotak yang satu itu. Lalu beberapa hari saya biarkan, sampainya 1 bulan. Saya cek kecoanya sudah tidak ada. Berarti kecoanya ini tidak betah juga kalau dia banyak kan. Misalnya dia itu kalau sama lebah itu, kecoa sama lebah itu biasanya malam itu bisa tawuran. Tapi itu menurut saya tawuran mereka. Jadi tapi itu kalau mereka tawuran itu kebiasaan lebah yang kalah dan dimangsa oleh kecoa. Tapi keseringannya tawuran, misalkan kita mau makan tawuran dulu, kan gak enak juga, lebih baik cari tempat yang lain. Nah, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.